Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Saat api yang cemerlang berkobar dari tubuh Qintian, itu menyelimutinya dan api itu menembus tekanan yang menjulang, seolah-olah mereka adalah kaisar api. Itu kaisar api kaisar api. Mengapa ada di Qintian? Ketika penguasa surgawi melihat pemandangan ini, mereka melihat nyala api yang cemerlang. Bingung, adegan ini terlalu mengejutkan. Qintian bisa merasakan bahwa dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Karena nyala api, melihat api yang menyelimuti tubuhnya, dia dengan lembut bergumam, "Kakak Xiao benar-benar tangguh." Tidak ada yang tahu dari mana kaisar api itu berasal, tetapi dia lebih dari jelas tentang hal itu. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika dia kembali ke Istana Seribu Besar, dia bertemu kaisar api. Pada saat itu, kaisar api memandangnya sebentar dengan alis bertaut sebelum memberinya mutiara api untuk dibawa bersamanya setiap saat. Dia awalnya merasa tidak yakin tentang itu, tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa kaisar api mungkin merasakan sesuatu saat itu. Namun, benih setan hati terkubur terlalu dalam, dan kaisar api tidak bisa berbuat apa-apa sebelum pecah. Dengan demikian, yang terakhir memberinya kaisar Flamebit. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa gerakan kecil dari kaisar api ini akan menyelamatkannya dari hampir menjadi orang berdosa di dunia seribu besar. Api di sekitar Azure Sword Saint dan Unding Lord juga mundur dan mereka melepaskan diri dari pengekangan Saint Sky Monarch, lalu dengan cemas menatap Qintian. Ketika mereka melihat kaisar api di tubuh Qintian, mereka tertegun sebentar sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi dan menghela nafas lega. Pada saat ini, Great Tausat Demon Extinguishing Array turun ke pertahanan terakhir, dan jika dibuka, klan Vien akan dapat menyerang kuburan sunyi utara. Jika mereka berhasil membebaskan Raja Jahat Surgawi, itu akan menjadi bencana besar. Sial, tatapan Saint Sky Monarch suram. Dia tidak berharap itu akan gagal. Niat membunuh yang padat menelannya. Qintian, kontrol Array, dan pulihkan pertahanan, Lord Abadi berteriak. Mengambil napas dalam-dalam, Qintian mulai membentuk segel dan susunannya mulai berfluktuasi sekali lagi dengan pertahanan yang pulih. Menyerang, robek susunan itu, The Saint Sky Monarch melambaikan tangannya dengan matanya yang berkedip-kedip dengan dingin. Segera, aura iblis melonjak di belakang Saint Sky Monarch saat sosok iblis melonjak. Pada saat berikutnya, aura iblis melonjak saat mereka menyerbu ke arah membran. Semuanya, edarkan energi spiritual Anda ke Array. Wajah Qintian berubah muram saat dia berteriak. Melihat klan Vien meluncurkan serangan, setiap orang mengeluarkan raungan dan tubuh mereka melonjak dengan energi spiritual. Tubuh abadi berdaulat mereka langsung dipanggil dan arus energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke peti mati. Saat asap iblis terbang, Qintian, Saint Pedang Azure, dan Dewa Abadi bertukar pandang sebelum energi spiritual meledak dari tubuh mereka dan mengalir ke membran di bawah kaki mereka. Membran tiba-tiba meledak dengan cahaya dan berbenturan dengan sosok iblis yang menyerang. Pada saat kontak itu, pancaran itu menunjukkan kematian yang mengerikan. Di jalur pancaran, sosok iblis bahkan tidak bisa melolong saat mereka dimurnikan. The Great Tausat Demon Extinguishing Array diciptakan pada kehidupan Kaisar Abadi, dan itu tahan terhadap aura iblis. Oleh karena itu, ia akan meluncurkan serangan setelah merasakannya. Hanya mereka yang mengolah energi spiritual yang dapat melewatinya dengan aman. Maju, suara dingin Raja Langit Saint bergema. Tetapi wajahnya tidak berubah meskipun sejumlah besar bawahannya dibantai. Dengan demikian, raungan lain bergema dan sosok iblis itu mirip dengan kunang-kunang yang menyelam ke api, tanpa rasa takut menyerbu ke arah barisan. Benar-benar pria berdarah dingin, The Great Tausat Demon Extinguishing Array melawan aura iblis, dan bahkan jika dia mengorbankan beberapa kali lipat lagi, tidak mungkin untuk menembus pertahanan. Qintian dengan dingin berkata. Azure Sword Saint dan Unding Lord menganggukkan kepala dengan ekspresi berubah serius. Kami tidak bisa menurunkan kewaspadaan kami. Klan Vien telah menunggu selama bertahun-tahun, jadi ini tidak akan mudah. The Saint Sky Monarch dengan dingin melihat pemandangan ini. Hanya dalam belasan menit, mereka tidak tahu berapa banyak dari mereka yang mati. Bahkan ada hampir 100 raja. Tetapi bahkan ketika menghadapi kerugian yang begitu signifikan,
mereka masih tidak bisa menggoyahkan selaput tipis itu. Arai yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi ini benar-benar kutukan bagi klan Vian saya. 32 patriark klan utama berkata dengan ketakutan dan kebencian. The Saint Sky Monarch dengan acuh tak acuh memandang klan Vian. Tiba-tiba, dia dengan dingin menggumamkan perintah. Selusin sinar iblis dibebankan ke aura iblis dan mendekati membran. Apakah Saint Sky Monarch gila? Dia tidak akan bisa memecahkan susunan bahkan jika semuanya menyerang. Qin Tian tidak bisa membantu mengerutkan alisnya saat dia melihat klan Vian yang dikirim ke kematian mereka. Azure Sword Saint dan Unding Lord juga bingung. Ini terlalu tidak biasa. Sementara mereka bingung, kelompok lain berubah menjadi pancaran iblis dan menyerang titik lemah membran. Cahaya dari Arai menyapu selusin sosok iblis, tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. 10 lusin makhluk iblis hanya dihentikan sebentar. Mereka tidak dimurnikan seperti anggota lain dari klan Vian. Mereka meningkatkan kecepatan mereka dan dibebankan ke arah membran. Apa, merasakan ini? Qin Tian, Sein Pedang Azure, dan Tuan Abadi terkejut. Makhluk iblis ini benar-benar menolak pancaran pemurnian. Hentikan mereka, mereka bertiga merasa tidak nyaman dan berteriak. Tapi hampir 10 dari 32 patriark klan utama bergerak dan aura iblis yang deras menyapu mereka bertiga. Saat langit dan bumi terkoyak, Qin Tian dan kawan-kawan terhalang sebentar. Pada saat ini, sudah terlambat bagi mereka untuk bergerak. Oleh karena itu, selusin makhluk iblis menyerbu ke lapisan terakhir membran. Tidak perlu panik, Arai menolak semua aura iblis, dan mereka akan langsung dimurnikan. The Unding Lord menghibur. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, selusin makhluk iblis bersentuhan dengan membran. Tiba-tiba, aura iblis di sekitar selusin siluet menghilang dan digantikan dengan energi spiritual yang tak terbatas dari tubuh mereka. Energi spiritual, mustahil. Pada saat ini, kelompok 3 Qin Tian melebarkan mata mereka karena terkejut ketika mereka melihat aura iblis di sekitar selusin siluet diubah menjadi energi spiritual. Selanjutnya, mereka semua telah mencapai alam penguasa surgawi. Bagaimana klan Vian mengolah energi spiritual? Makam Desolate Utara juga dalam kekacauan karena semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dilihat dari aura iblis sebelumnya, mereka jelas adalah klan Vian, dan kekuatan yang diungkapkan oleh mereka tidak kalah dengan salah satu dari mereka. Saat selusin siluet menyentuh membran, energi spiritual meletus, tetapi susunannya tidak menimbulkan penghalang apapun, memungkinkan mereka untuk memasuki makam sunyi utara. Hahaha, Qin Tian, bagaimana mungkin Anda bisa membayangkan apa yang telah direncanakan oleh klan Vian saya selama beberapa tahun? Tawa Saint Sky Monarch meraung. Kalian semua pasti penasaran, bagaimana Vian klanku bisa mengolah spiritual energi, kan? Itu mudah, mereka tidak benar-benar dari klan Vian, dan mereka adalah bentuk kehidupan dari persatuan klan Vian dan dunia 1000 besar. Mereka adalah klan baru yang kami bina, mereka disebut klan roh iblis, dan mereka mampu menumbuhkan aura iblis dan energi spiritual sejak lahir, hahaha. Semua orang terdiam di kuburan sunyi utara saat wajah mereka memucat. Klan Vian menduduki hampir setengah dari wilayah 1000 besar dunia dan bahkan pesawat bawah yang tak terhitung jumlahnya. Jadi mereka umumnya memiliki jumlah populasi yang cukup untuk melakukan itu, karena mereka tidak terganggu oleh kematian bentuk kehidupan yang berasal dari dunia 1000 besar. Yang terpenting, mereka berhasil. Wajah Mu Chen dan penguasa surgawi pucat saat mereka mengangkat kepala. Mereka melihat selusin siluet yang melewati membran. Saat pancaran energi spiritual di sekitar mereka menghilang, sosok mereka terungkap. Mereka tampak persis sama dengan manusia manapun dari dunia 1000 besar, tetapi semua orang memperhatikan mata iblis di telapak tangan mereka yang perlahan terbuka. Seketika, energi spiritual yang kuat tersapu keluar dari tubuh mereka. Orang-orang ini, yang disebut klan roh iblis, selusin sosok berdiri di langit dengan energi spiritual hitam keabu-abuan yang meraung di belakang mereka seperti lautan, menembus tekanan energi spiritual yang kuat. Terutama mata di telapak tangan mereka, yang memancarkan fluktuasi aneh. Klan roh iblis, tatapan Mu Chen muram saat dia melihat selusin sosok di kuburan sunyi utara. Adegan ini telah melampaui harapan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa klan Vian akan membuat klan baru, menggabungkan klan Vian dan bentuk kehidupan dari dunia 1000 besar bersama-sama.
Klan baru memiliki karakteristik dua klan, mereka tidak hanya dapat mengolah aura iblis, tetapi mereka juga dapat mengolah energi spiritual dari dunia seribu besar, yang tidak dapat dipercaya. Namun, kebenaran ada di depan mata mereka, terlepas dari bagaimana mereka menolak untuk mempercayainya. Penguasa surgawi dari kuburan Desolate Utara mengindahkan perintah saya, bunuh para penyusup, Kintian, Azure Sword Saint, dan wajah Dewa Abadi pucat. Namun, mereka tidak berani bergerak sekarang, karena mereka harus mencegah serangan dari klan Vien. Dengan demikian, mereka hanya bisa menggemakan suara mereka di seluruh kuburan sunyi utara. Saat 5 klan kuno saling bertukar pandang, mereka berkata, kita tidak bisa pergi sekarang karena membunuh Raja Jahat Surgawi adalah yang paling penting. Mereka telah melihat bahwa di antara para penyerbu ini, yang terkuat berada di alam berdaulat surgawi tahap tengah, dan sisanya adalah berbagai alam dari alam berdaulat surgawi. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen berdiri, serahkan klan roh iblis kepadaku. Semuanya, silakan lanjutkan dengan segel. Saat dia perlahan naik ke langit, seberkas sinar terbang dan tiba di sampingnya, itu adalah Luo Li, yang tersenyum, aku akan pergi bersamamu. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum, Luo Li memiliki diagram roh kuno, dan dia dapat mengandalkannya untuk menghadapi alam penguasa surgawi tahap awal. Pada saat yang sama, seberkas cahaya terbang dan berkumpul di sekitar mereka. Kami bersedia mengikuti rajamu untuk membantai iblis. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Mu Chen tidak lagi berbicara dan tubuhnya bergerak. Bersama dengan selusin penguasa, mereka muncul di hadapan klan roh iblis dan menghalangi jalan mereka. Tuan-tuan, kembalilah ke tempat asal Anda. Tubuhmu juga mengalir dengan garis keturunan dari dunia seribu besar, jadi jangan dimanipulasi. Mata Mu Chen berubah tajam saat dia melihat pemimpin klan roh iblis. Itu adalah seorang pria dengan rambut abu-abu yang memiliki bantalan. Garis keturunan seribu besar dunia, ketika pria itu mendengar kata-kata Mu Chen, dia menertawakan, bahkan jika itu masalahnya, lalu di mana dunia seribu besarmu ketika kita menjalani kehidupan sebagai budak? Mu Chen mengunci alisnya bersama-sama. Tampaknya klan roh iblis tidak memiliki status tinggi di antara klan iblis. Pasti ada cerita di baliknya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk saat ini. Terlepas dari apapun, dia harus mengusir klan roh iblis. Klan Vien brutal dan kejam, karena kalian sudah mengetahuinya. Kenapa kalian masih bekerja sama dengan mereka? Pria berambut abu-abu itu dengan dingin berkata, kalau begitu, apakah kita akan bekerja untuk kalian saja? Kalau begitu, aku takut klan dari klan roh iblisku akan dibantai. Pada saat itu, bisakah kalian menyelamatkan mereka? Mu Chen menyipitkan matanya dan menjawab, karena itu masalahnya, maka kita tidak perlu mengobrol. Energi spiritual yang kuat melonjak di sekelilingnya dan ruang di bawah kakinya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Saya adalah patriark klan roh iblis, Jiang Ya. Hari ini, biarkan aku mengalami betapa lemahnya dunia seribu besar setelah gagal mempertahankan wilayah mereka sendiri dan membiarkan klan Vien menodai bentuk kehidupan di sini dan membantai mereka secara brutal. Pria berambut abu-abu itu meraung dengan kebencian yang pekat. Di belakang Mu Chen, penguasa surgawi tetap diam, merasa agak malu. Munculnya klan roh iblis adalah karena jumlah wilayah yang disita klan Vien dari dunia seribu besar, memungkinkan bentuk kehidupan dunia seribu besar diperlakukan dengan brutal. Jangan terganggu dan libatkan musuh, suara Mu Chen bergema. Klan roh iblis ini mungkin menyedihkan, tapi ini bukan waktunya bagi mereka untuk berbelas kasih saat ini. Karena mereka telah memilih untuk berdiri bersama dengan klan Vien, itu berarti bahwa mereka adalah musuh dari dunia seribu besar. Saat tujuan mereka terpenuhi, mereka akan kehilangan seluruh dunia seribu besar. Pada saat ini, mereka hanya bisa mati, membunuh. Jiang Ya berteriak saat selusin siluet terbang keluar dengan energi spiritual hitam keabu-abuan yang melonjak. Meskipun mereka menggunakan energi spiritual, itu sangat tidak biasa. Dengan kemampuan korosif yang kuat, itu mirip dengan aura iblis dari klan Vien. Mata Mu Chen melonjak dengan aura dingin saat dia melambaikan tangannya, memerintahkan penguasa surgawi untuk maju. Mereka berpisah dan melibatkan klan roh iblis. Di sisi lain, dia muncul di hadapan Jiang Ya dan melemparkan jab tanpa ekspresi. Jab telah menghancurkan ruang, dengan sein fisike Mu Chen,
Jab kasual dari dia berisi kekuatan yang sangat menakutkan, bahkan seorang Saint Heavenly Sovereign biasa akan babak belur. Orang ini hanya di alam penguasa surgawi abadi, jadi mengapa kekuatannya begitu kuat? Melihat jab yang datang ke arahnya, Jiang Ya menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di balik tinju itu. Segera, dia tidak berani ragu dan membuka telapak tangannya. Mata di telapak tangannya berwarna hitam dengan sedikit warna ungu di dalamnya yang tampak luar biasa. Pupil hitam keunguan tersapu dengan cahaya yang menyelimuti telapak tangan Jiang Ya, yang langsung berubah menjadi hitam keunguan dan terbentuk menjadi sebuah lapisan. Lapisan itu mirip dengan baja hitam, tampak menakutkan. Itu seperti senjata pembunuh yang tajam. Saat tinju Mu Chen dan Jiang Ya bentrok, fluktuasi yang terlihat menyapu ruang yang hancur itu. Keduanya gemetar sebelum mundur beberapa langkah. Api valet yang melahap roh, mata Mu Chen berkedip saat dia membuka mulutnya dan api ungu menyembur keluar, yang menelan Jiang Ya. Api ungu yang mendesis telah berkobar dengan suhu tinggi, seolah-olah mereka ingin memakan Jiang Ya, bahkan ruang telah terdistorsi dari suhu tinggi. Tapi saat api ungu berkedip, siluet hitam keunguan terbang keluar seperti raksasa, dia berteleportasi sebelum Mu Chen, dan dengan raungan, tinjunya ditutupi lapisan hitam keunguan melintas dan terbang menuju lengan Mu Chen, yang disilangkan bersama. Seiring dengan bentrokan yang dalam, Mu Chen terlempar 1000 kaki ke belakang. Ketika dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi muram, dia melihat seorang raksasa yang ditutupi lapisan hitam keunguan berdiri di langit. Sosok itu sepertinya memiliki lapisan pelindung di tubuhnya yang menelan setiap inci dengan paku menonjol yang berkedip-kedip dengan tajam. Pada saat ini, Jiang Ya mirip dengan binatang buas dan setiap inci tubuhnya ditutupi dengan kematian. Sungguh kombinasi yang menarik antara aura iblis dan energi spiritual. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia melihat Jiang Ya yang ganas. Seorang penguasa surgawi abadi ingin menghalangi saya. Apakah tidak ada orang lain di dunia 1000 besar yang bisa menonjol? Di bawah selubung lapisan hitam keunguan, tatapan Jiang Ya dengan dingin berkedip saat dia melihat Mu Chen. Heh, sepertinya aku diremehkan. Mu Chen tersenyum sebelum wajahnya menjadi dingin. Membentuk segel dengan satu tangan, cahaya tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Sosok kuno juga terbentuk di belakangnya. Melalui konfrontasi sebelumnya, Mu Chen merasakan bahwa patriark klan roh iblis ini kuat, dan dia tidak kalah dengan Maha Tian. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri lagi dan memanggil tubuh abadi primordial. Telapak tangan abadi primordial. Ketika sosok itu muncul, ia segera menjulurkan telapak tangannya. Seketika, pancaran meledak dengan rune kuno yang melintasi angkasa dan muncul di atas Jiang Ya. Ketika telapak tangan turun, sungai primordial muncul yang berisi kekuatan keabadian. Saat tangan itu muncul, wajah Jiang Ya berubah. Dia jelas merasa terancam. Dia segera mundur kembali, membentuk bayangan yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan cepat yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba mengelak, telapak tangan itu akan selalu muncul di atas kepalanya, seolah-olah turunnya telapak tangan itu akan merenggut nyawanya. Ketika telapak tangan mendarat di tubuh Jiang Ya, ledakan mengerikan meletus dan dia terlempar ke belakang seperti lalat dan menabrak gunung. Gunung itu runtuh dengan bebatuan yang beterbangan. Mu Chen berdiri di langit dan menatap gunung dengan tatapan dingin. Karena kamu telah memilih untuk berdiri di sisi klan Fin, maka aku hanya bisa memulai pembantaian hari ini dan membunuh kalian semua di sini. Batu-batu itu tiba-tiba meledak saat sinar hitam keunguan membubung ke langit dan dengan cepat meluas. Dalam sekejap mata, itu telah terbentuk menjadi makhluk iblis jahat dengan tekanan tinggi yang merembes keluar. Bahkan beberapa penguasa surgawi suci telah mengubah wajah mereka. Pada saat yang sama, suara Jiang Ya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema, anak nakal sepertimu ingin mengucapkan kata-kata menghujat itu, hari ini, aku akan menggunakan kepalamu untuk menyambut kenaikan Raja Jahat Surgawi. Saat sosok iblis itu berdiri di langit, dia melepaskan tekanan mengerikan yang menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap. Penguasa surgawi di peti mati semuanya memandang dengan ekspresi muram. Mereka secara alami dikejutkan oleh tekanan iblis. Bahkan beberapa penguasa surgawi suci memiliki alis yang terkunci karena khawatir. Jiang Ya sangat kuat, dan bahkan di antara penguasa surgawi tahap tengah, dia pasti tingkat atas.
Menghadapi orang ini, bahkan Mahatian tidak akan bisa mendapatkan keuntungan kecuali dia menggunakan yin yang maha labu. Berdiri di langit, ekspresi Mu Chen juga berubah serius saat dia melihat makhluk iblis itu. Dia juga merasakan bahaya. Saat Mu Chen fokus, Jiang Ya mengeluarkan raungan dan mengacungkan tinjunya. Cahaya hitam keunguan bertiup bersama dengan keganasan yang tak terlukiskan yang terbang menuju Mu Chen seperti meteorit. Setiap kepalan tangan bisa mengalahkan penguasa surgawi tahap awal. Menghadapi serangan Jiang Ya, Mu Chen tidak berani ragu dan mengeluarkan raungan. Tubuh abadi primordial di belakangnya berdiri dan mengangkat telapak tangannya dan bentrok dengan tinju ganas. Keduanya terus-menerus bentrok, menyebabkan ruang runtuh dengan fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya membentuk distorsi. Bahkan beberapa penguasa surgawi di dekatnya harus mundur, takut tersapu. Keduanya tidak menahan serangan mereka, dan hanya dalam beberapa menit, mereka bentrok lebih dari 1000 kali. Namun, masih sulit bagi pemenang untuk muncul. Saat pertempuran berlanjut, Jiang Ya semakin marah dan meraung. Melalui lapisan hitam keunguan, matanya tertuju pada siluet Mu Chen. Mengangkat telapak tangannya, mata hitam keunguan itu terbuka penuh dengan pancaran cahaya yang meledak dan fluktuasi yang menakutkan. Melihat mata hitam keunguan, Mu Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Itu telah mengancamnya. Jelas, Jiang Ya mulai tidak sabar dan mengeluarkan jurus pamungkasnya. Bocah, mati, Jiang Ya meraung. Pada saat berikutnya, dia mengangkat telapak tangannya dan mata hitam keunguan itu tertuju pada Mu Chen dengan pancaran cahaya hitam keunguan yang mengembun dengan keras, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dalam prosesnya. Mata roh iblis, balok iblis pembunuh dewa, raungan bergema dengan niat membunuh saat sinar hitam keunguan melesat keluar. Begitu sinar itu muncul, mereka menghilang tanpa jejak. Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di kulitnya dari bahaya yang tersembunyi. Wajahnya berubah serius dengan cahaya berkedip di matanya. Meskipun sekelilingnya sunyi, dia bisa merasakan sinar yang tersembunyi di kehampaan. Saat dia mengungkapkan cacat sekecil apapun, dia akan dibantai. Sungguh gerakan pamungkas yang kuat. Tatapan Mu Chen berubah serius. Klan roh iblis benar-benar layak memiliki karakteristik dari dua klan. Serangan ini mungkin sebanding dengan 36 kemampuan surgawi Peerless. Selanjutnya, itu tidak terlihat dan tersembunyi dalam kehampaan. Oleh karena itu, membuatnya sulit untuk dijaga. Mu Chen tahu bahwa jika dia mencoba melepaskan serangan, bahkan jika dia berhasil menghancurkan beberapa dari mereka, kelemahannya akan terungkap kepada yang lain. Menghadapi sinar itu, dia tidak berani menerimanya, bahkan dengan sein fisikenya. Apa maha kuasa? Tatapan Mu Chen berkedip. Pada saat berikutnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan duduk di langit. Pada saat yang sama, tubuh abadi primordial juga duduk. Sutra abadi primordial, saat mereka berdua duduk, baik tubuh abadi primordial dan mulut Mu Chen terbuka pada saat yang sama dan nyanyian kuno bergema di seluruh wilayah. Nyanyian itu sangat kuno, seolah-olah itu adalah suara alami ketika dunia diciptakan. Gelombang kejutnya cukup besar. Dengan Mu Chen sebagai pusatnya, itu menyebar ke sekeliling. Kekosongan mulai berfluktuasi saat gelombang suara menghantam balok-balok itu, lalu mulai runtuh. Di bawah baju besi, wajah Jiang Ya berubah drastis karena tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan menyelesaikan langkah pamungkasnya. Orang harus tahu bahwa selain dari Raja Langit Surgawi dan Raja Langit Bayangan, para leluhur dari 32 klan akan ketakutan. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukan apapun pada Mu Chen, yang hanya penguasa surgawi abadi. Pergi, meskipun syok di hati Jiang Ya, dia tidak berani ragu dan sinar yang tersembunyi di kehampaan melesat ke arah Mu Chen. Saat gelombang suara meluas, tidak ada cacat yang terungkap, jadi terlepas dari bagaimana balok mencoba menyerang, mereka dihamburkan oleh gelombang suara. Hanya dalam 10 napas aneh, bahaya yang akan datang menghilang dari gelombang suara. Bagian yang tersisa dari gelombang suara menelan Jiang Ya dari jauh, menyebabkan tubuhnya gemetar dan garis hitam pekat menyebar di baju zirahnya. Dia diiris terpisah dengan darah mengalir keluar. Namun, tatapannya tetap tenang, tampak dalam dan tak terduga. Dunia 1000 besar benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Bahkan penguasa surgawi abadi sangat kuat. Jiang Ya menatap Mu Chen saat suaranya yang serak bergema.
Menjaga ekspresi tenang, suara acuh tak acuh Mu Chen bergema. Tinggalkan kuburan sunyi utara, permusuhan dunia 1000 besar saya adalah dengan klan Vian, bukan pihak ketiga lainnya. Jiang Ya menggelengkan kepalanya, kalian tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kamu kuat, jadi aku hanya bisa mempertaruhkan nyawaku untuk mengalahkanmu. Jiang Ya tidak lagi berbicara, tetapi dengan dingin menatap Mu Chen, tangannya menyatu, berubah menjadi segel aneh dengan suaranya bergema ke dalam kehampaan, transformasi roh iblis. Sebuah ledakan bergema dari dalam tubuhnya saat dua gelombang kekuatan berbenturan dan meledak dengan kekuatan yang lebih menarik. Kamu benar-benar bertabrakan dengan aura iblis dan energi spiritual. Mu Chen menyipitkan matanya, bentrokan antara kedua kekuatan itu akan menciptakan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Tetapi juga, Jiang Ya akan terluka parah, dan bahkan nyawanya mungkin terancam. Tubuh Jiang Ya dengan cepat menyusut dengan ledakan saat dia meludahkan kabut darah keluar dari mulutnya. Hanya dalam 10 napas aneh, ledakan berhenti dan monster muncul di langit. Monster itu memiliki ukuran beberapa kaki 1000, tubuhnya mirip dengan tanah yang terbelah dan memiliki pupil hitam keunguan. Ada juga tanda aneh yang muncul di tubuhnya yang berkedip-kedip dengan energi spiritual dan aura iblis yang menyeramkan. Fluktuasi destruktif perlahan meresap dari monster itu, menyebabkan wajah Mahatian, King Yanjing dan teman-temannya berubah drastis. Bahkan mereka merasa takut akan fluktuasi itu, wajah Mu Chen berubah serius. Dia merasa sangat terancam, membuatnya merasa mati. Di bawah keadaan ini, Jiang Ya mungkin bahkan bisa menghadapi penguasa surgawi tahap akhir. Di bawah kondisi ini, kamu pasti akan mati hari ini. Monster yang dibentuk oleh Jiang Ya dengan ganas menatap Mu Chen dan meraung. Mengerucutkan bibirnya, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi tenang. Karena kamu sudah mulai mempertaruhkan hidupmu, lalu apa yang harus aku takutkan? Menatap Jiang Ya, suaranya yang tenang meresap dengan niat membunuh yang tak terbatas. Saya merasa tidak beruntung atas pertemuan klan roh iblis Anda. Tetapi jika Anda ingin kerabat dan teman saya berada di posisi yang sama dengan Anda, maka hari ini, saya akan memusnahkan Anda terlebih dahulu. Ketika suara terakhir dari suaranya bergema, Mu Chen tiba-tiba menyatukan tangannya. Pada saat yang sama, tubuh abadi primordial berdiri dan melangkah maju sebelum bergabung ke dalam tubuhnya pada saat ini. Ketika King Yanjing dan penguasa surgawi melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Sebelum King Yanjing berteriak, itu adalah teknik persatuan tubuh manusia. Mu Chen, berhenti sekarang. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditoleransi oleh penguasa surgawi tahap akhir. Menutup matanya, Mu Chen memotong semua suara dengan suara yang bergema dari hatinya, persatuan tubuh manusia. Persatuan tubuh manusia, ketika suara itu bergema dari dalam hati Mu Chen, tubuh abadi primordial melangkah ke tubuh Mu Chen. Pada saat berikutnya, cahaya tiba-tiba meledak dari tubuh Mu Chen. Setiap pancaran sinar mengandung kekuatan yang menakutkan. Lautan energi spiritual melonjak di sekitar Mu Chen dengan tekanan mengerikan yang menyebabkan ruang pecah. Energi spiritual sangat kuat, bahkan puncak penguasa surgawi tahap tengah akan mengubah wajah mereka. Di luar Great Tausat Demon Extinguishing Array, Qin Tian, Azure Sword Saint, dan Unding Lord juga merasakan ini. Jadi mereka sedikit menundukkan kepala untuk melirik kuburan sunyi utara. Tatapan mereka terhenti sebentar pada Mu Chen dengan kaget. Dia benar-benar melakukan persatuan tubuh manusia, dia terlalu berani, belum lagi tubuh abadi primordial yang sedang kita bicarakan. Itu telah disempurnakan selama berabad-abad dan mengandung kekuatan keabadian. Bahkan penguasa surgawi tahap akhir tidak akan berani melakukan penyatuan dengan begitu mudah. Raut wajah ketiganya berubah prihatin. Mereka tahu seberapa kuat tubuh abadi primordial itu. Jadi mereka secara alami tahu bahwa bahkan fisik suci Mu Chen akan mengalami kesulitan besar untuk menahannya. Di bawah mata khawatir semua orang, energi spiritual dalam tubuh Mu Chen keras melonjak. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai membengkak dengan benjolan di tubuhnya yang tampak seperti tumor. Pada saat ini, dia terlihat sangat menakutkan. Saat benjolan itu pecah, darah segar menetes dari tubuh Mu Chen, langsung diwarnai dengan darah. Retakan juga mulai menyebar di tubuhnya, seolah-olah dia adalah porselen yang retak. Itu karena tubuhnya tidak mampu menahan ekspansi energi spiritual. Mu Chen,
Wajah Qing Yanjing menjadi pucat pada adegan ini dan energi spiritual di sekitarnya berfluktuasi. Grand Elder Qing Yanjing, fokus, jangan gegabah, leluhur Grand Underworld berteriak. Mereka berlima memimpin penguasa surgawi dari 1000 dunia besar untuk memusnahkan kekuatan hidup Raja Jahat Surgawi. Jika Qing Yanjing kabur saat ini, pasti akan ada celah dalam sirkulasi Arai. Jika celah muncul, maka itu mungkin mengganggu seluruh situasi. Qing Yanjing tahu logika ini juga, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk mengalihkan perhatiannya dari Mu Chen. Saat tubuh Mu Chen terus meledak, sepertinya dia akan hancur berantakan. Perluasan energi spiritual di dalam tubuhnya tidak berhenti. Pada saat ini, hatinya berfluktuasi karena energi spiritual yang keras di tubuhnya, dan dia tidak bisa mengendalikan seutas energi spiritualnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan energi spiritual sebanyak yang dia bisa untuk mengedarkan seni. Tepat ketika Mu Chen mencoba yang terbaik untuk menahan situasi di dalam tubuhnya, Jiang Ya juga memperhatikan ini. Dengan senyum sinis, monster itu tiba-tiba menerkam. Semuanya, tolong tahan dia sedikit. Ketika Jiang Ya terbang, 10 siluet aneh terbang dengan Luo Li memimpin tim, sebelum dia berkata kepada penguasa surgawi lainnya. Baiklah, tapi kita tidak akan bisa menahannya lama-lama, jadi bantu Rajamu pulih sesegera mungkin. Penguasa surgawi itu tidak ragu-ragu, karena hanya Mu Chen yang bisa menghadapi patriark klan roh iblis saat ini. Mengangguk kepalanya, Luo Li muncul di hadapan Mu Chen dan tangannya bersatu. Diagram kuno muncul di telapak tangannya. Itu adalah artefak Sein dari klan roh kuno, diagram roh kuno. Luo Li dapat mengatakan bahwa Mu Chen kehilangan kendali atas energi spiritual di dalam tubuhnya, dan diagram roh kuno dapat mendisiplinkan energi spiritual. Di bawah diagram, bahkan energi spiritual yang kejam akan dijinakkan. Namun, energi spiritual dari tubuh abadi primordial berasal dari asal abadi, sehingga diagram roh kuno pun tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Tapi itu bisa membantu Mu Chen meringankan beberapa tekanan. Dengan ekspresi muram, Luo Li membentuk segel dan diagram roh kuno dibuka sebelum melayang di atas kepala Mu Chen dengan pancaran hangat yang turun dan menyelimuti tubuh Mu Chen. Di bawah pancaran, energi spiritual kekerasan dalam tubuh Mu Chen mulai melemah dan jejak udara dingin mengalir untuk mengimbangi energi spiritual kekerasan. Pada saat ini, Mu Chen menangkap peluang dan dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam kemampuan surgawi. 3 murni, dengan sekejap, 2 klon muncul dari tubuh Mu Chen dan mereka mengulurkan tangan mereka ke bahu Mu Chen. Mereka langsung terbentuk menjadi jembatan dan energi spiritual ledakan dalam tubuh Mu Chen mulai mendistribusikan kedua klonnya. Kedua klon berasal dari Mu Chen, sehingga mereka bisa menerima energi spiritual immortal origin juga. Jika tidak, bahkan penguasa surgawi tahap akhir tidak akan berani menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Dengan 2 klon membantunya, amukan dalam tubuh Mu Chen mulai mereda, meskipun dia masih merasakan sakit dari fisiknya. Itu tidak lagi meledak-ledak. Saat cahaya mulai beredar di permukaan tubuh Mu Chen, bahkan rambutnya mulai menjadi transparan. Hanya dalam 10 napas aneh, tubuh Mu Chen mirip dengan kaca saat ia berdiri di langit, menembus tekanan yang tak terlukiskan mirip dengan Buddha kuno. Tubuhnya mulai memancarkan daya tarik kuno, seolah-olah dia telah mengalami zaman purba dan selamat dari korosi waktu. Qing Yanjing dan penguasa surgawi lainnya melihat pemandangan ini dengan kaget, tidak ada yang berharap Mu Chen mencapai ini. Jadi begitu, dia sebenarnya menggunakan 3 murni untuk mengimbangi kekuatan tubuh abadi primordial. Meskipun hanya untuk saat ini, dia masih berhasil melakukannya. Pada saat ini, aku takut dia bahkan bisa melawan penguasa surgawi tahap akhir. Mereka saling bertukar pandang dan mau tak mau berseru kagum. Jadi ternyata Mu Chen sudah punya rencana, tapi pancaran itu masih mengejutkan. Saat Mu Chen perlahan membuka matanya, pupil hitamnya telah berubah menjadi transparan, tampak muskil, seolah-olah mereka lebih tak terduga daripada langit berbintang. Memutar kepalanya, Mu Chen melihat 2 klon. Pada saat itu, dia memiliki pemahaman yang samar. Itu adalah alam ketiga dari 3 murni, alam 3 dewa yang legendaris. Itu adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Surgawi tidak pernah mencapainya. Mu Chen awalnya juga tidak bisa mencapainya.
tetapi ketika dia menuangkan energi tubuh abadi primordial kedua klonnya, mereka bertiga samar-samar menyentuh sesuatu yang dalam. Saat Mu Chen merenung, dia untuk sementara waktu menekannya dan mengangkat kepalanya. Matanya yang berkaca-kaca menatap Jiang Ya, yang menghadapi rintangan dari 10 penguasa surgawi yang aneh. Tapi dia ganas, seperti harimau dalam kawanan domba. Melambaikan tangannya, dia dengan mudah meniup orang dan mereka mundur. Tapi tepat ketika Jiang Ya hendak memulai pembantaiannya, tubuhnya tiba-tiba membeku. Rasanya seolah-olah dia telah diawasi oleh binatang buas, memberitahu dia bahwa dia akan menderita serangan pemusnahan jika dia membuat gerakan sedikit pun. Di dalam pupilnya yang hitam keunguan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pupil transparan itu, matanya tiba-tiba menyipit dan merasakan bahaya muncul di hatinya. Mu Chen, yang berada di bawah kondisi ini, membuatnya merasa takut. Melihat Jiang Ya, Mu Chen tersenyum sebelum dia menghilang di saat berikutnya. Tubuh Jiang Ya membeku sebelum dia mundur tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, energi spiritual hitam keunguan menyapu dan membentuk lapisan pertahanan di sekelilingnya. Sosok Mu Chen muncul di hadapan Jiang Ya dan dia dengan acuh tak acuh melihat pertahanan yang terakhir sebelum mengepalkan tangannya. Ketika jabnya turun, cahaya transparan berkumpul, langit runtuh saat energi spiritual terakumulasi ke arah tinju Mu Chen. Ketika jab turun, itu telah berubah menjadi matahari besar. Pertahanan Jiang Ya langsung runtuh saat dia mengeluarkan teriakan tajam. Dia mengedarkan semua kekuatannya ke lengannya dan rune jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Saat matahari turun, itu berbenturan dengan lengan iblis. Sinar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, sedemikian rupa sehingga bahkan Qin Tian dan Saint Sky Monarch di luar makam sunyi utara telah mengarahkan pandangan mereka. Saat tabrakan besar bergema, langit runtuh dan semua orang menyaksikan matahari yang turun menghancurkan cahaya iblis hitam keunguan. Pada saat ini, seluruh lengan Jiang Ya meledak. Saat jeritan bergema, Jiang Ya terlempar ke belakang dan dia menghancurkan beberapa gunung di jalannya. Gunung-gunung itu runtuh sebelum Jiang Ya dimakamkan di gunung yang jauh, berlumuran darah, setengah dari tubuhnya bahkan menunjukkan tanda-tanda hancur. Semua orang menarik napas dingin di adegan ini, terutama Ma Tian. Wajahnya ditutupi dengan keheranan bahwa Mu Chen begitu kuat. Jika dia tidak bisa mengandalkan Yin yang Maha Labu, dia akan langsung terbunuh oleh tinju itu. Orang itu, Ma Tian melihat sosok kaca di langit dengan sudut bibirnya berkedut. Dia menghela nafas tanpa daya, karena dia tahu bahwa jika dia menghadapi Mu Chen, yang semakin kuat, tidak ada kesempatan bagi klan Maha Kuno mereka untuk mengambil tubuh abadi primordial, karena orang itu mendekati legenda, pembangkit tenaga listrik terkuat dari dunia 1000 besar, Kaisar Abadi. Terima kasih telah menonton.